Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami bersyukur atas setiap kasih dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami yang selalu nyata kami boleh rasakan Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh mengizinkan kami, memberikan kami kesempatan untuk bisa bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kuasai hati pikiran kami. Engkau menolong setiap kami di tempat ini agar kami mau membukakan hati kami kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga melalui kebenaran firman Tuhan kami boleh terus bertumbuh di dalam Engkau. Dan biarlah kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong hamba yang penuh dengan keterbatasan, kekurangan. Agar hamba bisa Tuhan pakai di dalam menyampaikan firman Tuhan. Kebenaran yang hanya dari Tuhan saja. Dan kami siap mendengarkannya Tuhan, kami siap merenungkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Kalau saya tidak salah ingat, sepertinya ini kali kedua saya boleh diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau biasanya online ya, online ya, saya ingat dulu biasanya online. Nah, sekarang langsung melihat ya, menatap wajah kalian langsung ya, walaupun online juga menatap wajah langsung juga. Kadang kan tutup kamera ada ya, ada yang tutup kamera gitu ya. Ya nggak apa-apa, ya senang bisa bertemu langsung dengan Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Ya mungkin kalau ada yang belum mengenal saya, perkenalkan supaya saya lebih terkenal gitu ya. Nama saya Yosef Andrianus Poluan. Jadi kalau yang bertanya kenapa Poluan, yaitu memang bawaan dari ayah begitu ya. Jadi harus terus diturunkan, bahkan saya menurunkannya ke anak saya yang bernama Genesis ya. Jadi saya pakai juga Poluan karena itu marga begitu ya, marga yang memang diturunkan dari ayah yang adalah orang Manado begitu. Meskipun saya nggak kenal Manado gitu ya. Tapi nggak apa-apa, tetap bersyukur begitu ya. Karena itu menurut saya identitas yang menolong saya. Dan saya rasa ini bukan suatu kebetulan juga begitu ya, bukan satu kebetulan. Tadi kesaksian dari Pak Dean tadi ya, galau bimbang begitu ya, ini maju atau mundur, mau pergi atau enggak begitu ya. Jadi bukan satu kebetulan ya, saya benar ya. Jadi saya memang sudah menyiapkan begitu ya, menyiapkan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita buka dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan yang ke 33. Ayat 22 sampai dengan yang ke-33. Matius pasal 14. Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan yang ke-33. Nanti kita akan baca secara silih berganti ya. Silakan Bapak Ibu dan Saudara bisa membuka Alkitab. Ada Alkitab. Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan yang ke-33. Nanti saya akan memulai dari ayat yang ke-22, Bapak Ibu dan Saudara membaca ayat 23 dan seterusnya silih berganti. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin ya. Di situ perikopnya berjudul Yesus berjalan di atas air. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan,
apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Amin ya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, berbahagialah setiap orang yang boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya akan membacakan kembali dari ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ya, jadi kalau enggak ada hilang ya. Masih bimbang ya. Mengapakah engkau bimbang? Begitu. Kenapa sih kita itu harus bimbang? Kenapa? Hah? Kenapa kira-kira kita harus bimbang? Ya ini bukan TCD yang nggak perlu dijawab. Ya, ya nggak harus ya, jawabannya itu sebenarnya nggak harus dong. Tapi kenyataannya kita terkadang mengalami kebimbangan. Nah jadi kita harus tahu dulu begitu ya. Harus tahu sesungguhnya apa itu bimbang, begitu ya? Apa sih bimbang itu apa, begitu? Dan apa yang menyebabkannya, begitu ya? Jadi Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, hai orang yang kurang percaya, mengapakah engkau bimbang? Ya memang kalau dilihat dari Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan 33 yang sudah kita baca tadi, jadi jelas disampaikan karena murid-murid ini ketakutan, begitu ya. Jadi makanya kita perlu mencari tahu apa sih definisi dari bimbang. Ya ini saya ambil dari KBBI ya, benar ya, KBBI ya. Definisinya itu artinya bimbang itu ya tidak tetap hati, begitu ya. Jadi seseorang yang memiliki satu konsep yang tidak tetap hati begitu, makanya dia bimbang atau ragu-ragu atau merasa khawatir. Nah ini ya, jadi penyebabnya ya karena tidak memiliki pendirian yang jelas, begitu ya. Jadi tidak memiliki pendirian yang jelas, gampang termakan bujuk rayu, ya karena ya nggak punya pendirian, begitu ya. Prinsip yang tidak kuat, ya. Muncul ketika merasa atau ada pilihan lain, begitu ya. Jadi terlalu banyak opsi yang membuat dia bingung, takut salah memilih, begitu. Jadi akhirnya mulai galau, mulai bimbang, gitu ya. Aku kira-kira nanti pilih dia atau enggak ya? Ya ampun, nanti kalau aku pilih salah enggak ya, gitu ya. Jadi bimbang itu biasanya muncul ya karena ini penyebabnya. Karena ya tadi definisinya orang yang tidak tetap hati. Nah ini berbahaya kalau kita menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Makanya Tuhan menegur. Tuhan menegur murid-muridnya, mengapa begitu ya? Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang begitu. Ini satu teguran dari Tuhan kepada setiap murid-muridnya. Makanya sebagai anak-anak Tuhan kita perlu memiliki satu iman yang kuat supaya kita tidak goyah begitu. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan untuk tidak menggoyahkan kita? Nah, kita mau belajar dari Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai dengan yang ke-33. Setidaknya ada dua hal ya yang bisa kita renungkan. Walaupun mungkin banyak, silakan renungkan sendiri begitu ya. Tapi kita mau belajar dua hal saja. Oke. Yang pertama, kita sangat membutuhkan yang namanya ketenangan, tetap tenang. Saya akan membacakan kembali dari ayat yang ke-27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini. Jadi
Tuhan menyampaikan satu kata, tenanglah begitu. Aku ini begitu. Ya Bapak Ibu dan Saudara, saya nggak tahu begitu ya. Ketakutan yang Bapak Ibu dan Saudara alami itu apa begitu. Setiap orang pasti memiliki rasa takut yang berbeda-beda begitu ya. Bapak Ibu dan Saudara bisa lihat, jadi kronologi dari Matius pasal 14 ayat 22 ini, di mana ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk segera mendahuluinya, naik perahu duluan, begitu ya. Karena waktu itu Tuhan Yesus pengen berdoa sendiri, begitu ya. Pengen berdoa, makanya memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Ya, setelah mereka melakukan perjalanan, ya, di ayat 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ya, memang perlu kita ketahui bahwa murid-murid Tuhan Yesus ini kalau berbicara tentang laut, begitu ya, mereka sudah sangat paham, begitu. Karena rata-rata mereka itu nelayan, begitu. Jago mencari ikan, begitu. Jadi kalau ketika mereka diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal ini belum disampaikan mereka mengalami ketakutan. Karena hal yang biasa mungkin menurut mereka, ya kan. Nggak ada disampaikan. Mereka mengalami ketakutan ketika mereka melihat apa? Tuhan Yesus jalan di atas air, begitu ya. Jadi kalau kalian masih takut sama hantu, jangan berkecil hati ya. Murid-murid Tuhan ini ternyata takut hantu, begitu. Takut hantu loh. Padahal mereka ketika mengalami satu perjalanan diombang-ambingkan oleh angin sakal, gelombang yang membuat perahu mereka mungkin susah didayung, diarahkan untuk ke depan. Ya biasa-biasa aja begitu ya kan. Santai masih begitu. Tapi ketika melihat hantu, hantu itu ya katanya, takut begitu. Nah saya nggak tahu ya, apa yang membuat kita itu merasa takut, ya pastinya berbeda begitu ya. Mungkin kalau kayak Mbak Iren ini ya kan, kalau masuk hutan ya nggak terlalu takut, dia udah biasa ya kan. Maksudnya cari rebung mungkin ya. Ya kan? Ya kalau mungkin orang yang nggak pernah masuk hutan ya takut ya kan. Kalau kayak Ahad mau manjat yang tinggi-tinggi nggak masalah, tadi dia kesaksian udah biasa ya manjat-manjat. Ya kalau kayak saya kadang takut, saya gemeter saya kalau tinggi-tinggi begitu ya. Setiap kita kan memiliki rasa takut yang berbeda begitu. Jadi jangan sombong begitu ya kalau kalian nanti merasa, wah aku sih udah biasa masuk hutan begitu ya. Coba manjat yang tinggi-tinggi sesekali. Apalagi kayak Linus ya, mungkin udah biasa dia mendaki gunung begitu ya kan. Karena dia tinggal di daerah pegunungan. Biasa nggak takut begitu ya. Kalau pulang habis bensin di jalan motornya, biasa saya Pak. Saya dorong pun nggak masalah ya kan gitu. Kalau cewek-cewek panik pasti, serius ya kan, panik. Itu bisa membuat kita panik. Nah ketika mulai panik ya, ini yang akhirnya membuat kita salah melihat sesuatu yang ada di depan kita, begitu. Melihat sesuatu yang terjadi, kita bisa salah memahami ketika kita panik. Kan gitu. Contohnya apa? Ketika kita sebagai mahasiswa, karena banyak mahasiswa ya kan, di sini tiba-tiba ada dosen yang killer mungkin ya kan, ngasih tugas. Ketika lagi di jalan, ketemu dipanggil lah sama dosen itu, panik dia kan, wah aku belum ngerjain tugas ini ya kan. Ya kan? Karena panik berpikir, wah ini pasti mau marahin aku ini, padahal mau ngasih duit, angpau, gongsi pacai gitu kan. Nggak ngerti loh ya kan, karena panik akhirnya kabur, ya nggak dapet angpaunya ya kan, rugi dong ya. Ya kayak gitu. Jadi saya di beberapa minggu yang lalu ketika bersama dengan istri di rumah begitu ya. Jadi istri itu sedang masak. Jadi rumah kami itu kayak ada tambahan begitu di belakangnya ya. Jadi kayak pintu itu kan harusnya pintu terakhir belakang dapur begitu. Ditambah lagi belakangnya itu jadi dapur. Jadi ada pintu, ada jendela yang masih tersisa tidak dibongkar. Nah ketika dia sedang masak,
Dia teriak, "Kak," katanya, "Kak, tolong," begitu. Saya otomatis dong ya kan ketika lihat istri, kenapa ini ya kan? Langsung datang, "Ada ular," katanya. Ya saya kan bingung, nggak tahu di mana ularnya dong ya kan. Di mana ularnya karena saya nggak tahu. Saya dekat, saya coba ngintip dari sisa jendela yang masih ada tapi jendelanya sudah nggak ada gitu, kusennya saja gitu. Saya coba intip dong ya kan, masukkan kepala begitu. Dia langsung lari kabur masuk kamar mandi, nggak peduli lagi gitu ya kan. Pokoknya ya kan, karena udah panik nggak tahu. Setelah saya masukkan kepala, tahu nggak, ularnya itu udah di depan kepala saya gitu. Itu memang dia tuh padahal sudah tahu di mana ularnya, dia sudah lihat, dia nggak kasih tahu saya. Ya, coba bayangkan. Itu karena panik. Saya otomatis langsung melompat dong. Wih, ini ular rupanya ya. Serius loh. Itu karena kepanikan. Terus saya marah sama dia. Mana kamu tuh ya? Ular di depan kepala saya, depan mata saya nggak dikasih tahu. Lah aku takut, aku nggak bisa ngomong. Ya nggak bisa marah dong akhirnya. Tapi ya itu satu kesalahan yang fatal menurut saya. Coba kalau dia bilang, jangan-jangan situ itu ularnya gitu. Kan saya aman gitu ya. Aman, karena takut ya nggak peduli, lari masuk kamar mandi pokoknya. Ya itu kepanikan, membuat kita tidak bisa melihat situasi keadaan dengan baik, yang akhirnya bisa membuat kesalahan di dalam setiap hal yang mau kita lakukan. Nah sama dengan murid-murid Tuhan ya. Murid-murid Tuhan Yesus ini ketika mereka mengalami tantangan ombak biasa saja begitu. Tetapi ketika melihat kira-kira jam 3 ya disampaikan, jam 3 malam datanglah Yesus berjalan di atas air. Ketika mereka melihatnya, apa yang terjadi? Mereka langsung berteriak-teriak karena takut, hantu begitu. Padahal ini mereka nih sudah sering bersama dengan Tuhan. Bahkan mengusir setan pun sudah pernah dilakukan begitu. Tapi masih takut hantu begitu. Ya kan lucu gitu ya, aneh. Ya memang ini karena satu kepanikan, mungkin setengah ngantuk ya namanya subuh ya. Lihat, kayaknya itu monster gitu ya kan, Godzilla jangan-jangan ini ya. Hantu, takut loh. Ya, karena apa? Karena kepanikan, makanya Tuhan mencoba mengingatkan, tenanglah, aku ini. Ya kan gitu, tenang. Kita perlu yang namanya ketenangan di dalam Tuhan. Karena kalau kita tidak tenang, ya kita bisa salah melihat sesuatu. Ya seperti yang saya katakan tadi, bahkan Tuhan menyatakan di dalam firman Tuhan, ketika kita mau berdoa, kita juga memerlukan ketenangan. Kan gitu, ketenangan supaya kita bisa berdoa. Supaya kita bisa melakukan segala sesuatu, ya kita harus tenang. Perlu. Nah, seperti apa supaya kita bisa tenang? Ya pastinya kita harus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena Tuhanlah satu-satunya sumber kekuatan. Ya, benteng yang kokoh, benteng yang teguh. Kalau kita dekat dengan Tuhan, ya pasti kita tetap bisa mengalami ketenangan. Itu yang pertama ya. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua. Yang kedua, datang kepada Tuhan. Setelah Tuhan bilang jangan takut, tenang. Ayat 29 saya akan bacakan kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ya. Jadi ketika Petrus melihat Tuhan sudah mendengar ya, mendengarkan Tuhan bilang tenang, jangan takut. Petrus bilang apa? Kalau memang itu engkau Tuhan, ya, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Luar biasa nih Petrusnya memanfaatkan momen. Ketika dia sudah tenang, dia berharap untuk bisa juga melakukan sesuatu hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Jadi ketika kalian tenang tadi dapat bonus ya, untuk bisa menikmati karya Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan begitu? Tuhan katakan datanglah. Ya, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu berjalan di atas air. Wah ini suatu hal yang luar biasa ya. Saya kalau menjadi Petrus ini senang banget kayaknya ya.
Ya karena Tuhanlah sumber kekuatan begitu ya. Tuhan itu sumber kekuatan. Makanya kalau kita berbicara, Tuhan bilang datanglah. Ya Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kalian misalnya, kalian punya motor, motornya rusak, dibawa kemana? Gitu. Hah? Kalian akan datang kemana? Mas Diki. Ya kalau kita sudah tahu Mas Diki jago, pasti kita akan datang ke Mas Diki. Saya dulu seperti itu ya. Kalau masalah olahraga, saya dulu datang ke Mas Yoyo dulu ya kan. Atau kalau capek saya juga datang ke Mas Yoyo. Mas Yoyo itu jago mijit dulu ya kan. Bro, ya. Oh, kok ini kayaknya geleng kayak gini. Dia tahu begitu ya urat-urat. Dia belajar ya. Kalau belum belajar jangan coba-coba, nanti kayak gini jadi kayak gini. Jangan ya. Jadi kita harus tahu begitu ya bahwa sumber pertolongan yang utama itu siapa? Ahlinya ya. Dalam Mazmur pasal 6 ayat 1 sampai 2 ya dikatakan Tuhan itu adalah sumber kekuatan. Ya, ahlinya begitu. Jadi harus kemana kita datang ketika kita mulai mengalami mungkin satu yang namanya kebimbangan, goyang, ataupun mengalami tantangan, kesulitan, ya Tuhan sumber jawaban begitu. Ya harus datang kepada Tuhan. Nah, tapi dalam perjalanan kita ketika kita berbicara tentang datang kepada Tuhan, ya, saya akan membacakan lagi ya. Jadi memang di sini sederhana begitu ya kata datanglah begitu ya. Tapi di bagian selanjutnya ketika Petrus ya turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Akhirnya Petrus ketika datang kepada Tuhan, dia berjalan di atas air. Ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Ya, datang kepada Tuhan aman begitu ya. Tapi ketika dia rasakan hal yang lain begitu, konsentrasinya, fokusnya hilang. Nah, kemana kita fokus kalau kita mau datang kepada Tuhan begitu ya. Jadi kita harus tahu begitu. Datang ini bukan berbicara tentang datang sebagai rutinitas. Absen begitu. Tuhan, aku udah datang ya hari Minggu. Dah gitu. Enggak. Tuhan, ini hari ini absen sudah oke begitu. Apakah seperti itu begitu? Yang membuat kita bisa lebih kuat lagi di dalam Tuhan? Ya enggak. Tuhan pengen kita fokus. Fokus hanya kepada Tuhan. Ya. Ketika Petrus sudah mulai merasakan hal yang lain, akhirnya dia mengalami satu yang namanya apa? Ketakutan lagi begitu. Takut dia langsung. Padahal tadi dia sudah bisa berjalan di atas air. Tetapi fokus dia mulai hilang ketika dia merasakan apa disampaikan di sini? Tiupan angin. Takut lagi begitu. Ya saya nggak tahu hal apa yang mungkin bisa membuat fokus kita hilang kepada Tuhan. Semangat melayani, wah luar biasa. Pokoknya Pak saya mau pelayanan, diutus kemana saja begitu. Datang ke sana dengar kata Kalimantan, Kalimantan nanti orangnya makan aku. Nggak jadi. Padahal ya orang sana baik-baik, saya datang ke sana itu sangat diberkati begitu. Kenapa saya memilih mau mengabdikan diri pelayanan ke sana? Ya salah satunya ketika saya pertama kali datang ya, waktu itu datang sendiri, saya naik pesawat, nggak tahu Kalimantan begitu, turun keluar dari bandara Bapak Ibu dan Saudara, nggak tahu mau kemana gitu, nggak ada kawan, nggak ada kenalan ya kan, udah itu di sana itu belum ada Grab, Gojek online, nggak ada, bingung, lihat mapnya hutan semua gitu, gimana ini aku nih bilangin, bingung dong ya kan, ya cuma jalan, ya udahlah coba jalan keluar tanya orang-orang setempat ya dari bandara, mungkin kalau yang sudah sering keluar masuk bandara kan lumayan ya. Lumayan loh, saya jalan kaki keluar. Tiba-tiba ada ojek bandara, lewat. Bang, ayo naik ke depan. Karena ada tulisan ojek, saya respon langsung cepat dong. Oh enggak, saya enggak ada uang, saya bilang. Enggak usah bayar, Bang, naik aja saya mau nolong. Wih, luar biasa orang sini saya bilang ya kan. Kenal enggak, tiba-tiba ngajak. Nah itulah yang membuat saya terkesan waktu itu. Gitu ya. Ya kita kembali lagi ke sini ya. Fokus kita ya, harus fokus ya. Jadi kita berbicara fokus kita, mungkin semangat melayani luar biasa, dahsyat begitu, siap kemana-mana.
Tetapi ketika ada hal yang lain yang mulai mengganggu begitu, ya, ini yang masih lajang-lajang nanti ya. Ketika sudah mulai menikah nanti mikirin keluarga, aduh kayak keluargaku susah ini, gimana kayaknya nggak ada duitnya ini pelayanan di sini. Mulai bimbang, mulai hilang fokusnya. Akhirnya apa? Tenggelam. Yang tadinya Petrus mengalami karya Tuhan, bisa tenggelam. Hilang karya Tuhan ketika dia sudah hilang fokusnya. Makanya perlu Bapak Ibu dan Saudara, perlu kita untuk tahu ketika kita berbicara datang kepada Tuhan, ya kita harus tetap fokus. Utamakan fokus kita tetap kepada Tuhan. Saya datang beribadah ke gereja, saya datang menyembah Tuhan, ya memang karena saya mau fokus hanya kepada Tuhan, bukan karena mungkin di sana jemaatnya ganteng-ganteng, ceweknya cantik-cantik, wah kayaknya kayak gitu. Ketika dia memilih yang lain, galau jadinya begitu. Bingung, hilang. Apakah kita bisa fokus lagi sama Tuhan? Ya enggak. Karena fokus utama kita sesungguhnya bukan kepada Tuhan. Kita tidak mencari Tuhan. Kita tidak sedang menuju datang kepada Tuhan. Ada sesuatu yang lain. Makanya harus tetap fokus begitu ya. Ya ini kalau kamera ya, kalau kita nggak fokus itu jelek banget gambarnya. Saya sih senang sih ya, biar nggak kelihatan jeleknya. Gitu. Jadi saya bilang, wah ini ganteng saya ini sebenarnya. Jadi fokus itu harus kita lakukan ya. Jadi jangan cuma berbicara datang kepada Tuhan nggak tahu begitu. Apa tujuan kita, apa fokus kita kepada Tuhan begitu. Ya. Ketika kita fokus sama Tuhan, saya percaya kita pasti akan tetap merasakan karya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi kita nggak akan lagi merasakan yang namanya kebimbangan. Ya, nggak akan merasa lagi yang namanya ketakutan. Kalau kita sudah tahu. Dan saya yakin Bapak Ibu dan Saudara, ini sering saya sampaikan ya, saya yakin Bapak Ibu dan Saudara sudah sangat tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara, benar ya? Tahu semua ya? Apapun Tuhan sanggup, bahkan bukan cuma tahu. Ini saya sering sampaikan. Bapak Ibu dan Saudara pasti pernah mengalami. Ya kan? Pernah mengalami, tetapi mungkin bisa saja ya. Ketika kehilangan kontrol, kehilangan kendali, kehilangan fokus di dalam Tuhan, akhirnya kita mulai takut, bimbang. Padahal nggak penting, nggak perlu takut. Kalau kita tahu Tuhan itu adalah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu, nggak mungkin kita takut lagi. Kalau kita sudah pernah mengalami sendiri bahkan ya, harusnya nggak usah ragu lagi. Nggak ada lagi keraguan di dalam Tuhan. Makanya tetap fokus di dalam Tuhan. Kiranya dua hal ini menjadi satu perenungan di dalam hidup kita, untuk kita tetap bisa terus memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Ya, sebagai kesimpulan, ya agar kita memiliki iman yang kuat, kita harus membutuhkan yang namanya ketenangan. Ya, tetap tenang, karena kita tahu Tuhanlah ya yang bisa memiliki ketenangan, makanya harus dekat dengan Tuhan selalu. Dan ketika ada tantangan yang mungkin membuat kita goyah, ya kita harus selalu berusaha memperbaiki diri dengan datang kepada Tuhan yang bisa menjadi jawaban dalam setiap tantangan kita. Ya datang di sini fokus hanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan boleh mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin ada banyak hal yang membuat kami merasa takut, khawatir Tuhan. Sehingga membuat kami bimbang di dalam menjalani kehidupan kami di dalam Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan sendiri yang akan terus menolong kami, agar kami bisa tetap tenang di dalam Tuhan. Untuk kami bisa melihat segala sesuatunya yang terjadi dengan baik. Sehingga kami bisa melihat karya-karya Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Bahkan kami juga boleh menikmati karya-karya Tuhan tersebut di dalam kehidupan kami. Begitu Tuhan tolong kami, agar kami bisa terus tetap hidup memiliki tujuan dan fokus hanya kepada Engkau saja Tuhan. Berkati kami dalam setiap keseharian kami, apapun yang kami lakukan, Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap pelanggaran dan dosa kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Saya kembalikan.